Sudah larut malam, Aja masih duduk di kursi dengan laptop menyala. Tangannya bergerak membuat desain anting, yang terdiri dari 3 warna batu. Menjuntai dari daun telinga. Ara berhenti sejenak, memperhatikan jam di ponsel. Dia lupa waktu. Hampir pukul 1 dini hari. Setelah menyimpan file, Ara keluar kamar. Mengecek Zora yang terlelap di kamar sebelah. Kemudian turun ke dapur. Setelah mengisi air putih ke gelas, perempuan itu kembali ke kamar. Mematikan lampu utama, lalu terduduk di tepian ranjang. Meminum air putih sampai habis. Tubuh yang terasa lelah rebah di atas kasur. Ara tidak sabar menunggu hari esok, yang berubah pagi, siang, kemudian malam. Menunggu 1 hari bagai sejuta tahun. Besok malam Rendra pulang dari Bali. Ara sudah menyiapkan kado kecil berisi tes pack yang disimpan di laci. Bibirnya menyunggingkan senyum, sementara tangannya mengusap perutnya. Kemarin dia sudah periksa ke dokter terlebih dahulu untuk memastikan. Perlahan-lahan kedua mata Ara terpejam. Terbuai dalam mimpi sampai pagi. "Bubu, Bunda." Panggilan itu berserta tepukan pelan di pipi, membuat Ara terbangun. Matanya memicing, dia melihat Zora berdiri di sisi tempat tidur. Tirai jendela yang terbuka, memperjelas hari sudah terang. "Pagi, Zo sayang," sapa Ara, mencoba membuka mata lebar-lebar. Dia sebenarnya masih sangat mengantuk. Zora naik ke atas pembaringan, memamerkan hasil gambarnya. Gadis kecil itu berceloteh tentang cerita kelinci dan gajah. Ara mengubah posisi tubuhnya, bersandar di tumpukan bantal. "Sudah sarapan?" tanya Ara, menyesal karena bangun terlambat. Biasanya dia akan bangun sebelum matahari terbit. "Sudah, nasi goreng sosis." Ara turun dari ranjang, menggapai ponsel yang berada di meja. "Halo, Ara." "Ya, Ren." Ara menguap panjang. "Aku tidak jadi pulang nanti malam, kemungkinan besok siang." "Maaf." "Ya." Sebenarnya kecewa, tetapi Ara bisa mengerti. "Tidak masalah, kok." Tapi kejutannya. "Oke. Love you." Kejutan apa?" "Bukan apa-apa. Love you too." Kedua bahu Ara terkulai lemah, bibirnya sedikit cemberut. Dia harus menunggu esok hari lagi. Ara menyempatkan waktu bersama Zora, sebelum berangkat ke studio pemotretan untuk sampul majalah Brilliance. Setelah itu dia datang ke acara seminar, berlanjut ke pesta pernikahan ulang tahun Delia. Hari yang cukup padat. Karena kejadian lampau saat menyetir sendiri, Ara trauma dan tidak berani mengemudikan mobil lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dia sampai di studio milik fotografer terkenal. Dalam sesi pemotretan, Ara mengenakan gaun putih. Rambutnya dibiarkan tergerai. Pengalaman yang luar biasa bagi Ara bisa menjadi cover utama di Brilliance untuk edisi bulan Maret. "Kamu sangat cantik, Ara. Kulitmu bagai porselen," puji sang perias yang bernama Dito. "Nyamuk pun akan terpeleset." Saking licinnya, ya, timpal Ara. "Suntik pemutih, say. Asli ini, dari Orok." Ara tertawa. Dirinya memang diberkahi kulit putih, warisan dari gen ayahnya. Karena ibu kandungnya berkulit sawo matang. "Kamu sedang hamil muda," komentar Dito. "Hei, dari mana kamu tahu? Tadi kamu sempat muntah-muntah sebelum dirias." "Aku hanya menebak, darling. Aku pikir kamu dukun." Ruang rias itu menggema suara tawa Ara dan perias yang kemayu itu. Rendra sebenarnya hanya ingin mengeprang istrinya. Dia malah pulang lebih cepat dari perkiraan jadwal kepulangan. Sore hari sudah tiba di Jakarta. Lelaki itu sedang berada di kafe pinggir pantai. Masih mengenakan kemeja dan sepatu pantofel hitam yang mengkilap. Menikmati secangkir americano. Pandangannya tertuju pada ombak yang menggulung. Laut dan langit mempunyai warna biru yang hampir sama. Rendra lantas melihat status WhatsApp Ara, istrinya mengunggah foto di studio. Ara tampak duduk di antara bunga-bunga. "Boleh gabung?" Rendra berpaling.
seorang perempuan yang wajahnya tidak asing. "Hei, Rim. Mana suamimu?" Rima adalah teman kuliah. Perempuan yang sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Main sama anak-anak di pantai. Rima menunjuk seorang lelaki dan 3 anak yang sedang bermain pasir. "Hei, aku tidak mengizinkan kamu duduk," sergah Rendra. "Ya, ampun, Ren. Memang kita mau ngapain? Selingkuh? Kamu parnoan?" tukas Rima. Perempuan itu melambaikan tangannya pada sang suami. "Aku nunggu pesanan jus untuk anak-anak." Kadang ada orang yang melihat dengan persepsi yang berbeda. "Benar kata teman-teman, kamu berubah, Ren." Rima menepuk pundak Rendra cukup keras. "Tapi, aku menyukainya. Kamu jadi lelaki yang bertanggung jawab setelah menikah. Apa aku jadi bahan gibahan? Karena kamu sering menolak nongkrong di klub. Senang bertemu denganmu di sini." Rima meninggalkan meja. Rendra meraih jasnya yang tersampir di kursi. Dia akan kembali ke hotel dan segera menuju bandara. Waktu berjalan menuju pintu keluar, Rendra bertemu Max dan Malea beserta putra mereka. Rendra memilih tidak mengenal pasangan itu. Om yang di sekolah. Dedinya Zoe. Tetapi, sapaan dari riang bocah kecil itu, membuatnya menghela napas. Mau tidak mau dia menghentikan langkahnya. "Halo, jagoan." Rendra mengacak rambut Bian. Melihat Malea dan Max secara bergantian. Kemudian melanjutkan langkahnya. Dia berubah sombong, decak Malea. "Apa yang kamu harapkan, Malea? Beramah tamah setelah apa yang terjadi di masa lalu." "Kamu itu lucu sekali," sahut Max. Dia bebas bicara karena Bian sudah menjauh bersama pengasuh. "Kapan aku dicerai?" tanya Malea, yang berjalan di samping Max. "Mengapa ingin bercerai? Kita bisa melanjutkan pernikahan sampai Bian dewasa. Kalau kamu ingin berhubungan dengan lelaki lain, silakan." "Gila kamu, Max," ucap Malea, marah. Karena jika Max menolak bercerai saat gugatan dilayangkan, proses perceraian akan berjalan lama dan ribet. Juga memakan biaya mahal. Sedangkan waktunya tidak banyak. Kasihan Bian. Hidup dengan 2 orang tua yang sering bertengkar juga tidak baik untuk tumbuh kembang Bian. "Orang tua." Max menaikkan satu alisnya. "Terserah kamu. Aku hanya ingin biarkan semua tetap pada tempatnya, Malea," potong Max. "Aku selama ini tidak keberatan. Kamu tahu hidupku tidak akan lama. Biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan." "Aku mohon, Max," kata Malea. "Karena hidupmu tidak akan lama, percuma bercerai, kan?" Max membuka pintu mobil bagian depan. 2 minggu yang lalu, Malea divonis kanker hati. Saat ini dia masih beraktivitas, namun lambat laun Malea tahu, tubuhnya akan tidak berdaya. Vonis tersebut membuat hidupnya jungkir balik. Mengubah sudut pandang hidupnya yang selama ini bersikap buruk. Ada yang ingin dia perbaiki sebelum pergi jauh. "Kamu bisa ke Singapura untuk menjalani pengobatan," kata Max. "Aku tidak tertarik. Kamu tidak ingin hidup lebih lama?" "Ya, sudahlah kalau begitu." Max bisa merasakan dan melihat perubahan sikap Malea beberapa hari terakhir. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak dengan umpatan kasar. Tidak ada lagi pesta dan mabuk ketika pulang. Akan tetapi, penyakit yang diidap Malea, tidak mengubah keputusan Max. Lelaki itu tidak sadar telah dikuasai rasa sakit hati yang lain. Rasa kecewa yang membelenggu kuat. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ara sedang berdiri di depan cermin, mematut diri cukup lama. Dia mengenakan gaun berwarna hijau dengan riasan wajah natural. "Cantiknya Bunda," puji Bikwati yang memangku Zora. Ara merasakan penat dan agak pening. Dia berencana akan sebentar saja di pesta Delia. Ara juga belum sempat tidur sekadar mengisyaratkan tubuh. "Papa mana?" tanya Zora. "Besok Papa pulang." Ara menyahut pelan, bersamaan gelombang rasa sakit pada perutnya, yang seakan-akan ingin membelah dirinya.
Bikwati yang melihat Ara kesakitan, menurunkan tubuh Zora. "Bu Ara, ada apa?" Ara mencoba berjalan ke tempat tidur. Dia meraih lengan Bikwati, dia merintih kesakitan. Dia gemetaran. Tubuh Ara melorot turun masih memegang kuat lengan Bikwati. Rasa sakit makin menjadi. "Bu Ara." Bikwati memekik, kala melihat darah terlihat mengalir menyentuh sepatu yang dikenakan Ara. "Bu. Selamat sore, Pak Rendra." Niko menyapa seraya meraih koper milik bosnya. Memasukkan ke dalam bagasi. "Sore, Niko," balas Rendra, mengenyakkan tubuhnya ke kursi belakang mobil. "Nik, mampir ke toko bunga." "Siap, Pak." Rendra sangat bahagia membayangkan wajah Ara yang terkejut. Sang istri pasti akan mengomel karena dibohongi. Langit jingga yang menyapu, terlihat sangat indah. Perhatian Rendra beralih pada ponselnya yang berdering. "Pak Rendra, Bu Ara di rumah sakit." Suara Vina di ujung terdengar cemas. "Pak Rendra sudah sampai di Jakarta." "Iya, Vin." "Ara sakit apa?" "Kecelakaan." Tubuh Rendra menegang. Napasnya seolah tidak bisa melewati tenggorokan. "Pendarahan, Pak." "Bu Ara mengandung, kemarin saya mengantar ke dokter kandungan." "Hamil." "Pak Rendra belum tahu?" tanya Vina. "Saya pikir Pak Rendra sudah tahu." "Ya, Tuhan." "Rumah sakit mana?" Vina memberitahu alamat rumah sakit yang berada di kawasan Kebon Jeruk. Setelah itu panggilan berakhir. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke rumah sakit. Rendra makin gelisah. Khawatir dengan kondisi Ara. Apa yang dimaksud kejutan adalah kehamilan. Untuk pertama kalinya, selama hidup. Baru kali ini Rendra merasakan kecemasan bercampur kegelisahan yang luar biasa menghantam. Rendra sampai di rumah sakit, dia turun di lobi rumah sakit. Lelaki itu bergegas ke UGD, memasuki ruang yang penuh dengan pasien. Juga kesibukan para dokter dan perawat. Rendra mengedarkan pandangannya. Dia melihat Vina berdiri di dekat ranjang yang berada di paling sudut. "Bu Ara sudah ditangani dan akan dipindahkan ke ruang rawat inap," kata Vina, pelan. Dua orang perawat mendorong Brangkar keluar ruangan UGD. Menyusuri lorong panjang, kemudian masuk ke lift menuju lantai 2. Rendra terus memandangi wajah Ara yang pucat. Istrinya belum sadar, membuatnya khawatir. Rendra belum sempat menanyakan kondisi Ara pada Vina. Sampai di kamar rawat inap, tubuh Ara perlahan dipindahkan ke ranjang berseprai hijau muda. Tubuh Ara kemudian diselubungi selimut. Rendra duduk di kursi, di samping ranjang. Menggenggam tangan Ara erat. "Bangun, sayang," bisiknya parau. Sudut mata Rendra mengeluarkan air mata. "Ara." Jemari tangan Rendra mengusap pipi istrinya yang terbaring tak berdaya. Perhatian Rendra beralih pada seorang dokter dan perawat yang masuk ke ruang rawat inap. Rendra berdiri seraya menyusut air matanya. "Bagaimana kondisi istri saya, Dok?" Rendra bertanya. Dokter itu menjawab tanpa melihat Rendra, karena sibuk memeriksa Ara, dia lemah dan tidak begitu baik. "Anda siapa?" "Saya suaminya." "Istri Anda mengalami pendarahan, perlu dirawat beberapa hari di rumah sakit." Sang dokter yang berkumis tipis menatap Rendra. "Kandungannya selamat. Tetapi, lemah. Istri Anda perlu istirahat total dalam 2 minggu ke depan." Rendra melihat Ara kembali. Perasaannya tidak keruan. "Kurangi pekerjaan, jangan angkat beban berat sampai kondisi kandungan aman. Mungkin pendarahan terjadi karena kelelahan atau karena perjalanan jauh." "Baik, Dok. Konsumsi makanan yang sehat dan harus selalu hati-hati. Jika tidak, kalian bisa kehilangan bayi." Rendra menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Dia bertanya lagi kapan istrinya sadar. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebentar lagi dia akan sadar. Biarkan saja dia tidur, karena itu diperlukan." Dokter dan perawat itu keluar kamar rawat inap. Rendra duduk dan menggenggam kembali tangan Ara. Dia lega sekaligus khawatir setelah mendengar penjelasan dokter.
Membatasi aktivitas Ara yang terbiasa bergerak ke sana kemari, mungkin akan sulit. Tidak boleh membawa beban berat berarti tidak bisa menggendong Zora. Semoga Ara bisa mengerti. Permisi, Pak Rendra. Vina menguak pintu, dia membawa kantong plastik berisi air mineral dalam kemasan botol dan roti. Menaruhnya di meja. Vin, kamu pulang saja. Tolong jaga Zora. Baik, Pak. Apa Bu Ara sudah membaik? Iya, tetapi masih perlu dirawat di rumah sakit. Vina pun berlalu pergi. Rendra menyurukkan kepalanya di ranjang. Dia yang seharian belum istirahat, merasa mengantuk. Kedua bahunya terasa pegal. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar gumaman tidak jelas yang keluar dari mulut Ara. Sayang, kamu sadar. Ara membuka kedua matanya perlahan. Dalam pandangannya yang samar dia melihat Rendra. Apa yang terjadi? Bayi. Bayi kita selamat, Ara. Sekarang kamu di rumah sakit, jelas Rendra. Terima kasih, Tuhan, lirih Ara, dia teringat saat kesakitan yang kemudian tidak sadarkan diri. Mau minum? Ara menganggukkan kepalanya. Rendra menumpuk bantal supaya posisi kepala Ara bisa agak tegak. Lalu, dia memberikan air putih dalam botol kemasan. Aku khawatir karena sejak sore kamu tidak sadar, ungkap Rendra. Memang sekarang jam berapa? Ara mengedarkan pandangannya, dia berada di ruangan bernuansa hijau muda. Jam 11 malam. Maafkan aku, Rendra. Ara menatap suaminya. Aku tidak menjaga diri dengan baik. Jangan minta maaf, Ara. Rendra memeluk Ara yang mulai terisak. Apa yang terjadi bisa menimpa tanpa permisi. Kita akan menjaga bayi kita. Ara mengeratkan pelukannya. Kamu perlu istirahat total karena bayi kita belum kuat. Iya, Ren, sahut Ara, karena bayinya sekarang tidak sekuat yang dia kira. Berbeda saat mengandung Zora, Ara bangun jam 2 pagi, hampir setiap hari. Dan, tidak terjadi sesuatu. Katanya pulang besok. Aku ingin memberikan kejutan, Ara. Namun, malah sangat terkejut mendengar kamu masuk ke rumah sakit. Ara tertawa kecil. Aku juga ingin memberikan kejutan, tetapi rencana tinggal rencana. Aku tidak berdaya melihatmu tidak kunjung sadar, ucap Rendra. Aku sudah kehilangan orang tua dan Janendra. Aku tidak akan hilang. Kalau hilang, aku akan mencarimu, Ara. Sampai ketemu. Di tempat lain. Lastri mengepak barang-barang rumah, seperti pakaian dan peralatan dapur. Untuk sementara dia menyewa rumah tidak jauh dari kediamannya yang sudah dijual. Hari itu semua barang sudah harus dipindahkan. Kursi-kursi dan lemari sudah diangkut terlebih dahulu oleh 3 tetangga yang dibayar Lastri. Mana lagi, Bu Lastri? Tanya Pur, lelaki berusia 40 tahun yang berbadan tegap. Kardus-kardus itu, Pak. Tunjuk Lastri. Bu Lastri itu masih cantik, komentar Pur memandangi lawan bicaranya yang mulai belingsatan. Ah, bisa saja. Lastri tersipu-sipu macam anak ABG. Dia membayangkan berada di pelukan Pur. Juga bercinta. Perempuan parubaya itu kemudian berdeham keras. Kapan-kapan aku ajak makan atau jalan-jalan, kata Pur seraya mengangkat kardus. Lastri terdiam. Hanya mengamati lelaki itu yang berjalan keluar rumah. Sejak menjanda 12 tahun silam, Lastri tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Namun, sekarang jiwa mudanya meronta-ronta. Setelah semua barang dikeluarkan, Ridwan datang untuk mengambil kunci rumah. Bosmu tidak ikut? Tanya Lastri. Kenapa Bu Ara harus ikut? Ridwan balik bertanya. Lastri mencebik. Dia mengulurkan kunci rumah pada Ridwan. Aku sudah menerima sisa pembayaran. Iya, Bu Lastri. Senang semua berjalan lancar, timpal Ridwan. Sebelum melangkah ke mobil bak terbuka, Lastri mengamati rumah yang ditempati sangat lama. Lalu, dengan langkah gontai dia berjalan melintasi halaman. Dasar Ara sialan. Makan tuh rumah. Gerutunya seraya naik ke mobil pick-up, duduk di sebelah sopir.
Sudah, Bu Lastri. Sudah apanya, Pak Pur? Lastri sewot. Kalau marah tambah cantik nih, Bu Lastri. Lastri kembali tersipu-sipu. Badan Bu Lastri juga masih yahut, imbu Pur, mulai menjalankan mobil. Bisa aja, Pak Pur. Lastri tertawa garing. Wah, laku berapa rumahnya, Bu? Lumayan. Masih ada sisa untuk beli rumah yang lebih kecil. Ada 200 juta. Pur manggut-manggut. Kalau boleh, aku bantu carikan rumah sesuai budget, tapi mungkin tidak di kota, katanya. Boleh, boleh. Lastri menyambut antusias. Saat Pur tersenyum dan menepuk lembut pahanya, Lastri makin klepek-klepek. Walaupun Pur lebih muda, tidak ada salahnya menjalin hubungan. Seperti si Wulan Guritno dan pacar berondongnya. Artis saja bisa, dirinya juga bisa. Aku simpan nomornya Bu Lastri, ya. Pur menyunggingkan senyum lebar. Panggil nama saja. Bagaimana? Lastri membalas senyuman itu. Hatinya bermekaran seperti adonan kue yang diberikan baking powder. Oh, oke. Pur mengedipkan mata kirinya. Mungkin Lastri buta sehingga tidak bisa melihat senyum penuh kelicikan. Zora duduk di atas ranjang, tepat di sebelah Ara. Gadis kecil itu memeluk lengan sang ibu. Rendra tidak bersama mereka karena ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, Ara diperbolehkan pulang. Delia memasuki kamar dengan wajah prihatin. Maaf, aku baru bisa menjengukmu, aku sendiri kemarin demam tinggi, ucapnya, duduk di sisi tempat tidur. Tidak apa-apa, Del. Ara menyahut pelan. Syukurlah kamu dan bayimu baik-baik saja. Delia menatap wajah Ara yang kuyu. Kami berdua harus istirahat, sahut Ara lirih. Untungnya dia sudah membuat desain untuk kompetisi. Sedangkan untuk kerjasama dengan perusahaan, dia memilih mengundurkan diri. Karena dia tidak ingin kehilangan bayinya. Aku tidak tahu kalau kamu hamil. Komentar Delia. Karena aku belum memberitahu pada siapapun, kecuali Vina. Rendra juga belum tahu karena aku ingin memberikan kejutan untuknya, jelas Ara. Untuk sementara aku tidak bisa keluyuran. Siapa yang mau keluyuran? Rendra masuk ke kamar. Istrimu tidak bisa keluyuran, Ren. Berarti rencana liburan batal, dong. Delia menukas. Liburan bisa kapan saja, Del. Kamu itu gimana, sih? Ujar Rendra. Aku penasaran jenis kelamin bayinya, ucap Delia. Aku pergi dulu, setiap hari aku akan datang biar kamu tidak kesepian. Aku tunggu, Del. Kita bisa rebahan sambil nonton film. Ara melambaikan tangannya. Rendra memperhatikan Zora yang masih duduk tenang di sebelah Ara. Putrinya itu sempat rewel karena berpisah dengan Ara untuk beberapa hari. Sekarang, sepertinya Zora tidak ingin jauh-jauh dari Ara. Aku lapar, ucap Ara. Perutku bunyi. Dia meringis. Zo juga lapar, timpal Zora lucu. Baik, Tuan Putri. Rendra mengambil piring berisi nasi dan lauk dari atas meja. Siapa yang ingin disuapin terlebih dahulu? Bunda aja, sahut si gadis kecil. Ara menerima suapan dari Rendra bersamaan dengan ponselnya yang berdering. Ara mengerutkan keningnya saat melihat nama Bayu yang tertera di layar perangkat elektronik tersebut. Siapa? Kenapa cuma dilihatin? Tanya Rendra penasaran. Bayu, lirih Ara. Mau apa lelaki Mokondo itu menelepon? Sinis Rendra. Apa aku perlu mengangkatnya? Ara mengesah. Setelah kejadian mobil mundur, Ara tambah membenci Bayu. Namun, pembicaraan mereka diinterupsi oleh suara lembut sang gadis kecil. Papa, apa itu Moondo? Binatang apa? Rendra memijat pelipisnya sendiri. Seharusnya dia lebih hati-hati bicara saat ada Zora.